teman-teman semuanya, selamat datang di acara MTPKM Jilid 8 tahun 2025. Sebelumnya kenalin, aku Salsabila dari anggota pengurus Divisi PPSDM Forkom Bidik Misi KIPKA Unila tahun 2025. Jadi di tahun ini, kegiatan mentoring training program kreativitas mahasiswa kembali hadir dengan energi baru dan semangat yang membara. MTPKM Jilid 8 bukan hanya ruang belajar tapi juga ruang untuk tumbuh. Tempat mahasiswa dilatih untuk menemukan ide, mengembangkan kreativitas, dan berani melangkah maju menuju kompetisi PKM. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng nih dengan panitia, mentor, dan peserta yang bakal kita tanya cerita keseruan mereka dari persiapan dan juga pelaksanaan. Yuk kita langsung mulai ngobrol. Halo teman-teman, jadi sekarang kita bersama kakak mentor nih yang keren dari MTPKM Jilid 8. Halo kak, sebelumnya dengan kakak siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Ratu Bajila. Saya berasal dari jurusan Fisika, FMIPA Unila, angkatan 2023. Oke, halo Kak Delia, terima kasih sudah datang pada acara MTPKM Jilid 8 ini. Nah, gimana nih Kak, rasanya kakak jadi mentor dengan adik-adik kelompok tahun ini? Rasanya senang banget ya karena bisa sharing pengalaman saya terkait PKM yang pernah saya ikuti dari tahun sebelumnya hingga sekarang dan untuk tahun depan juga. Saya juga berharap kepada Maba 25 supaya bisa lebih baik lagi dan bisa melanjutkan PKM untuk jenjang kedepannya gitu supaya menjadi bukan menjadi lagi tapi mengangkat nama Unila menjadi lebih baik gitu. Oke, dari pengalaman kakak, bagian mana sih kak yang sangat berkesan? Mungkin dari ide adik-adiknya atau progres mereka, atau bisa juga momen-momen lucu yang nggak diduga gitu. Menurut saya yang paling berkesan itu ketika saya bertemu dengan orang yang belum pernah saya kenal dan ketika saya membimbing mereka, kan saya belum mengetahui sifat mereka itu seperti apa. Nah, di situ saya merasa diri saya juga sangat termotivasi dan terbutuhkan gitu untuk orang-orang seperti itu dan khalayak banyak gitu. Nah, yang bikin saya terkesan itu ketika mereka men-sharing dan mendengarkan apa yang saya sharing gitu. Jadi saya merasa itu suatu kebanggaan tersendiri buat adik-adik saya gitu, buat adik-adik tercinta gitu, karena sudah mengikuti apa arahan saya dan seterusnya seperti itu. Oke, keren. Nih, kakak kan melihat sendiri ya proses mereka dari awal. Menurut kakak, seberapa penting sih kegiatan MTPKM ini untuk mempersiapkan mahasiswa menuju PKM yang sesungguhnya? Seharusnya penting banget ya, karena di PKM itu kan ada PKM pendanaan dan PKM intensif ya, seharusnya seperti itu. Nah, jika kita mengikuti PKM pendanaan, hasil atau kita setelah lolos pendanaan itu kan belum tentu yang lolos pendanaan itu akan lolos PIMNAS ya kak ya. Nah, karena kalau kita lolos PIMNAS dan kita sudah memiliki ibaratnya penelitian yang sudah kita teliti di PKM, itu tinggal dituangkan saja gitu di skripsi setiap masing-masing jurusan gitu. Jadi hasil proposal PKM itu bisa dituangkan di skripsi tanpa harus kita mengerjakan ulang gitu. Jadi bisa langsung sempro, semhas, dan kompres seperti itu kak. Oke, keren ya teman-teman, dari PKM bisa lanjut ke skripsi. Terakhir nih kak, apa harapan kakak untuk kelompok PKM dan MTPKM yang akan datang? Harapan saya untuk kelompok PKM semoga kedepannya lebih baik lagi, terutama untuk anak-anak baru 25 yang ingin berkembang secara pesat di era digital sekarang ya, 2025 memasuki tahun 2030 yang dimana era digital sekarang itu bukan lagi era yang di masanya udah mulai main gadget gitu, tapi di mana ilmu pengetahuan itu berkembang pesat seperti AI dan sebagainya. Untuk PKM tahun depan itu saya berharap semoga di tahun yang akan datang lebih baik lagi dan mungkin partisipasi dari adik-adik 2025 itu lebih banyak dan lebih efisiensi lagi terhadap diri sendiri, orang lain maupun khalayak umum seperti itu. Oke, terima kasih. Keren ya pengalaman dari kakaknya sebagai mentor di MTPKM Jilid 8. Makasih kakak untuk waktunya dan teman-teman, kita akan next ke
peserta PKM. Halo teman-teman, sekarang kita bareng peserta nih di PKM Jilid 8. Jadi ini kita boleh kenalan dulu sebelumnya dengan siapa? Aku Lia Rahmayani. Oke. Aku Indri Lestari. Aku Farida dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi ini semuanya dari Ekonomi Pembangunan? Aku juga dari Ekonomi Pembangunan. Aku dari Ilmu Administrasi Negara. Oke, dari teman-teman peserta nih, kelihatannya semangat banget ya. Bisa ceritain nggak pesan-kesan kalian selama mengikuti MTPKM Jilid 8 ini? Kalau pesan-kesan dari aku, yang pertama pesannya itu kegiatan ini tuh bisa menjadi pengalaman berharga buat kita, karena tentunya di kegiatan ini kita dapat menambah wawasan baru dan juga kita bisa melatih kerjasama antar tim sehingga tujuan ini bisa tercapai. Dan kalau kesannya itu semoga program ini terus berlanjut dan berkembang sehingga mahasiswa itu bisa terus termotivasi untuk berkarya dan berinovasi. Oke, thank you. Nah, selama ikut mentoring, bagian apa yang kalian suka? Ada nggak sih ilmu atau pengalaman baru yang bikin kalian mikir, oh ternyata bikin PKM itu begini ya? Bagian yang paling aku suka itu waktu mentor sharing informasi dan langkah-langkah PKM secara jelas. Jadi kita tuh nggak cuma dikasih tugas, tetapi juga dibantu memahami bagaimana ngerjain PKM dari awal hingga akhir. Dari situ aku mulai paham gimana ngerjainnya dan nggak bingung lagi mau mulai dari mana. Nah, terus setelah ikut MTPKM, apa kalian lebih percaya diri untuk ikut seleksi selanjutnya? Pastinya dong, kita bakal lebih percaya diri buat ikut seleksi selanjutnya karena kita udah dapet ilmunya, dapet toolsnya. Tadinya tuh PKM kayaknya susah banget ya, tapi setelah kita lalui, kita lewatin mentoring, ternyata nggak sesusah itu karena semuanya dibedah sama mentor kita dari ide, gagasan, sampai gimana caranya buat bangun anggaran. Jadi kita bakal lanjut. Oke, keren ya teman-teman semangatnya. Jadi nih, harapan kalian nih buat program ini apa sih? Biar MTPKM Jilid selanjutnya bisa makin keren. Semoga kedepannya itu lebih baik lagi dan juga semoga program ini tuh bisa menjadi salah satu wadah untuk kreativitas mahasiswa untuk mewujudkan motivasi dan inspirasinya bisa merealisasikan pengembangan di masyarakat dan juga menjadi salah satu penghargaan untuk pihak kampusnya. Oke, terima kasih. Keren ya teman-teman pengalaman dari pesertanya langsung nih. Dan mereka juga bilang kalau ini bermanfaat, memberikan banyak tools tentang PKM dan membuat mereka mengerjakan PKM dengan mudah. Oke, jangan lupa untuk ikut PKM selanjutnya. Dah. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng panitia Presidium Pelaksana dari MTPKM. Halo Kak. Halo. Jadi gimana nih setelah acara yang berlangsung? Apa udah lega apa masih deg-degan? Alhamdulillah sudah lega Kak. Sama sih Kak, alhamdulillah udah lega. Oke, boleh nih Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kita perkenalan dulu. Sekarang dengan kakak siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldro Haq. Saya di sini diamanahkan sebagai ketua pelaksana pada acara MTPKM tahun ini. Kalau saya sendiri Amrina Kamaini sebagai sekretaris pelaksana di acara ini. Oke, boleh ceritain sedikit nih Kak, apa sih konsep utama dari MTPKM tahun ini dan apa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan mentoring ini? Jadi konsep utama pada MTPKM kali ini yaitu yang pertama itu dari MTPKM kali ini kita itu mengadakan seminar MTPKM terlebih dahulu, lalu dilanjut pembagian kelompok dari peserta MTPKM tersebut untuk membuat proposal yang akan dipilih 10 finalis terbaik untuk mempresentasikan pada hari puncaknya yaitu finalisasi MTPKM acara tahun ini. Untuk tujuannya sendiri itu kami bertujuan untuk mengajarkan dan memberi pengalaman kepada mahasiswi baru terhadap bagaimana cara menyusun proposal PKM. Selanjutnya diharapkan mereka mampu menyusunnya dan kemudian nanti jika akan ada lomba PKM mereka bisa ikut berpartisipasi. Oke, kalau kita dari dengar tentang konsepannya nih Kak,
kayaknya tahapannya banyak ya, dan tentu per tahapan itu ada aja nih tantangannya. Nah, ngomongin tantangan, apa sih tantangan paling besar dan gimana cara panitia mengatasinya? Baik, untuk tantangan dari acara MTPKM ini, yang paling utama itu lebih ke komunikasi antar panitia, Kak. Jadi itu tantangan yang paling besar. Jadi kita pada acara tersebut suka ada miskom, tapi untuk solusi mengatasi itu semua dari rapat-rapat yang kita laksanakan, rapat pleno 1, pleno 2, pleno 3 dan fiksasi. Jadi itu yang ngebuat kita membangun komunikasi tersebut menjadi baik, Kak, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, buat teman-teman panitia sendiri, apa sih arti MTPKM Jilid 8 ini dan apa value yang paling kalian rasakan? Kalau untuk saya arti dari PKM ini sangat berharga sih Kak, karena di sini kami belajar untuk menyiapkan bagaimana seminar itu berjalan dengan baik, menyiapkan konsep pada acaranya itu akan seperti apa, dan apakah mahasiswi baru ini mendapatkan benefit yang kami harapkan untuk kedepannya gitu. Untuk value-nya? Untuk value-nya sendiri diharapkan setelah mengikuti finalisasi MTPKM ini, mahasiswa yang telah dibagi kelompok tersebut, mereka kedepannya ikut berpartisipasi jika ada PKM yang diadakan oleh universitas maupun PIMNAS gitu. Oke, jadi setelah kita dengar nih teman-teman, MTPKM ini merupakan kegiatan yang seru dan sangat bermanfaat ya bagi semuanya. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Wah, inspiratif sekali ya teman-teman dari cerita yang udah kita dengar tadi. Jadi, MTPKM Jilid 8 ini bukan cuma sekedar mentoring biasa, tapi sebuah perjalanan untuk berproses dan bertumbuh. Jadi, terima kasih untuk seluruh panitia, mentor, dan peserta yang sudah berkontribusi dalam acara MTPKM kali ini. Semoga semangat kreativitas dan kerjasama kalian terus tumbuh hingga ke PKM yang sebenarnya. Sampai jumpa di MTPKM Jilid berikutnya. Tetap semangat berkarya dan tetap semangat berkreasi. Dadah!